Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa dan selalu diberkati Tuhan ya. Untuk hari ini kita mau sekolah minggu. Tentunya harus semangat ya. Yuk mainannya diletakin dulu. Mari kita bangkit berdiri. Tapi mungkin adik-adik ini bertanya, kenapa sih kakak-kakak pakai topi kayak gini, pakai masak-masak kayak gini? Karena nanti kita bakalan masak bareng. Gimana? Pasti pada semangat ya. Tunggu sampai nanti di aktivitas kita akan masak bareng-bareng. Oke? Siap ya semuanya? Untuk itu kita mau memujikan nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita di dalam hidup kita. Tentunya kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Dan mari kita pujikan more, more, more. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Saat ini kita memasuki sekolah minggu nih adik-adik. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Berdoa kakak hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami memulai sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik semuanya, hari ini kakak mau tanya, kira-kira kalian ada yang sedih nggak? Enggak dong kak. Nggak ada kan ya? Enggak. Kalau yang merasa senang coba angkat tangan. Saya. Semua merasa senang ya? Puji Tuhan. Karena apa sih kalian senang katanya? Karena apa? Benar banget, karena Tuhan Yesus telah menyertai adik-adik. Dari adik-adik tidur, bisa bangun pagi, hari ini bisa makan, dan bisa bertemu dengan orang tua. Itu karena pasti penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita seperti seorang sahabat. Maka dari itu kita mau pujikan satu buah pujian, Ada Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia
Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memujikan yang berarti lagu ini adalah Tuhan itu melihara kita dan Dia sangat baik pada kita. Kita memujikan Ku Tahu Bapa Peliharaku. oleh Kak Eta. Kepada Kak Eta dipersilahkan. Hai adik-adik, kembali lagi bertemu sama Kak Eta. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka mata kami, buka telinga kami, buka hati kami. Biarlah kami dapat membaca, kami dapat mendengar, dan kami dapat meresapi firman-Mu di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di sini Kak Eta punya sesuatu. Kak Eta itu punya, tada, enak kan? Ini roti selai kacang. Makan enak. Rasanya manis, terus ada kriuk-kriuk kacangnya. Terus apalagi ya? Kayaknya kakak masih lapar. Kakak punya apa lagi nih ya? Nah, kakak punya daging, ada steak. Coba adik-adik pengen nggak? Kakak nggak mau bagi karena ini enak sekali. Makan habis deh. Ya, tapi kok masih lapar ya? Kok aku masih pengen kacang
kacang-kacang yang di roti tadi ya. Kacangnya tuh enak gitu loh rasanya. Aku mau ambil lagi Ibu masih nyimpen roti di lemari. Aku mau simpen buat aku makan nanti malam waktu nonton TV. Sebentar, aku mau nyiapin dulu. Hore, kakak sudah punya camilan untuk nanti malam buat teman nonton TV. Ada roti dan ada juga daging. Oke, saatnya aku nonton TV. Kok aku lapar ya? Oh iya, masih punya roti. Aku ambil Lah, kok rotinya jadi berwarna seperti ini ya? Rotinya warnanya jadi jelek. Nggak ada selainya lagi. Selainya tadi baunya kacang enak sekali. Kenapa warnanya jadi biru seperti ini ya? Dan baunya bau busuk. Ya, ternyata rotinya busuk. Rotinya sudah berjamur. Padahal baru dimakan tadi pagi. Disimpan sampai malam. Kenapa tiba-tiba jadi begini ya? Ya, gue jadi makan roti deh. Terus jadi lapar lagi, gak bisa makan. Gimana dong? Ya sudahlah, salahnya kakak sih. Tadi ngambil gak bilang-bilang sama ibu. Tadi ngambilnya diam-diam, berarti kakak mencuri ya. Harusnya tadi bilang dulu ya. Nah, adik-adik, seperti cerita di Alkitab yang diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Di situ dikisahkan bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir. Adik-adik masih ingat nggak minggu kemarin ceritanya apa? Ayo, masih ingat dak? Ceritanya minggu kemarin tentang apa? Iya, adik-adik pinter. Ingat kan? Cerita Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir yang membelah Laut Tiberau. Nah, setelah mereka melewati Laut Tiberau, mereka berjalan menuju padang gurun Sinai. Bangsa Israel berbondong-bondong bersama Musa dan Harun. Dipimpin oleh Musa dan Harun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di sepanjang gurun Sinai ini selama 40 tahun lamanya. Coba bayangin, mereka tinggal di padang gurun. Padang gurun tuh kira-kira gimana sih? Pasti panas. Pasti cuacanya lembab, nggak enak. Nggak ada mall, nggak ada AC. Nggak seperti rumah kita yang nyaman, ada kipasnya, ada AC-nya. Si bangsa Israel ini mengeluh. Ya, katanya dibawa keluar dari tanah Mesir ini untuk merdeka, untuk keluar dari tanah perbudakan. Tetapi kenapa kok bangsa Israel ini malah menderita, mau makan susah, kehausan, makanan yang mereka bawa semakin menipis, udah mau habis. Terus gimana nanti kalau makanan habis, kita makan apa? Akhirnya si Musa berdoa meminta Allah untuk memberikan mereka makan. Allah yang luar biasa memberikan suatu mujizat, memberikan suatu berkat untuk bangsa Israel ini beserta Musa dan Harun. Allah memberkati mereka dengan memberikan embun di pagi hari. Ketika embunnya menguap menjadi sebuah biji yang bisa dimakan. Allah menyebutnya adalah roti surga, atau orang menyebutnya mana. Mana ini kecil seperti biji ketumbar. Nanti adik-adik setelah sekolah minggu nanti coba ke dapur, tanya ibu, tanya eyang, biji ketumbar tuh yang seperti apa? Biji ketumbar tuh kecil. Nah, mana ini seperti biji ketumbar tapi rasanya manis dan baunya harum. Pastinya enak ya. Nah, bayangan kita ada roti. Makanya tadi kakak memberikan contoh roti tawar. Nah, mereka
memunguti roti ini di pagi hari untuk bekal mereka sepanjang hari agar mereka tidak kelaparan. Dari pagi sampai sore mereka makan roti surga ini. Lalu ketika malam Allah juga memberikan berkat yang luar biasa. Setiap malam mereka makan burung puyuh. Allah memberikan berkat ketika sore hari di padang gurun ini dipenuhi oleh burung puyuh yang akan diambil oleh bangsa Israel untuk mereka makan. Nah, adik-adik, keren sekali kan Allah kita. Allah yang begitu luar biasa. Coba kalau kita bayangkan di tengah padang gurun bisa tumbuhan yang langsung dimakan. Lalu pada malam hari tanpa mereka berpikir, kan masa makan roti terus? Bosen dong. Terus dikasihlah burung puyuh. Mereka bisa makan daging. Daging enak, roti enak, semua mengenyangkan. Tapi Allah juga berpesan untuk mengambil rotinya secukupnya saja. Jadi seperti yang kakak contohkan tadi, menyimpan roti yang lama pada akhirnya akan basi, akan berjamur. Nah, roti surga pun juga seperti itu. Ketika disimpan, jadi bangsa Israel ini ada yang maruk atau serakah. Mereka berpikir, aku harus menyimpan yang banyak, nanti kalau aku lapar, aku bisa makan lagi. Tapi Allah sudah menakarnya, Allah mencukupkannya. Ketika pagi mereka mengambil untuk dimakan sepanjang hari, mereka akan kenyang, mereka nggak akan kekurangan, mereka tidak akan kelaparan. Apa yang terjadi kalau mereka serakah? Pada akhirnya akan basi, akan berjamur, nggak bisa dimakan lagi. Akhirnya dibuang. Jadi di sini Tuhan mengingatkan, Tuhan itu sudah mengatur, Tuhan itu sudah menyediakan semua hal yang kita perlukan. Pakaian kita, makanan kita, apapun yang kita butuhkan, Tuhan telah sediakan. Tuhan menyediakannya lewat apa? Lewat orang tua kita. Orang tua kita dengan apa? Orang tua kita diberkati Tuhan lewat pekerjaannya. Dengan gaji yang diterima oleh orang tua kita, itu dipakai untuk merawat kita sebagai anak-anaknya. Kita makan setiap hari dengan nasi atau dengan daging, sayuran, masih ditambah dengan buah-buahan, dan kadang kita juga masih suka makan snack-snackan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Kita tidak perlu iri, kita tidak perlu penginan. Kalau kita lihat apa, aku pengen itu ma, aku pengen ini ma. Pasti orang tua kita sudah memikirkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Nah, itu Tuhan juga sudah atur semuanya. Jadi di sini intinya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah atur semua yang kita perlukan. Kita setiap hari harus bersyukur, kita setiap hari harus berdoa, tidak lupa mendoakan orang tua kita, kesehatan orang tua kita, agar mereka dapat bekerja dan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi pertemuan kita yang selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak Eta atas firman-Nya. Semoga firman-Nya dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, saat ini untuk mengucap syukur atas firman yang telah kita dengarkan, kita akan berdoa syafaat. Untuk doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Kak Bima. Kepada Kak Bima, dipersilakan. Terima kasih Kak Devina dan Kak Mariana. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Siapkan hati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima. Biarlah firman yang dibawakan oleh Kak Eta boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa bagi adik-adik yang di rumah. Tuhan tolong berkati meskipun mereka tetap berada di rumah. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sediakan terus memberkati keluarga dari adik-adik masing-masing.
Tuhan tolong berkati setiap keluarga semuanya juga mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa juga untuk gerejamu, GKJ Sukoharjo. Tuhan tolong berkati gereja Tuhan ini boleh terus Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, sehingga rencana Tuhan digenapi melalui GKJ Sukoharjo. Berkati untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat sehingga boleh Tuhan mampukan dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang saat ini masih menghadapi virus corona. Tuhan tolong berkati sehingga bangsa Indonesia ini boleh menghadapi, dan Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin sehingga dapat mengatasi pandemi virus corona ini dengan baik. Dan kami terus berharap pada Tuhan sehingga virus corona ini segera hilang, dan kami semua boleh mendapatkan kesehatan kembali yang daripada Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Saya kembalikan ke Kak Mariana dan Kak Devina. Silakan Kak. Adik-adik, saat ini adalah sesi kreativitas. Nah, seperti janji kakak tadi di awal, kita akan masak-masak. Masak apa sih Kak hari ini? Nah, hari ini kita akan membuat sandwich. Nah, bahan-bahannya yang pertama kita pakai roti tawar. Nah, pakai roti tawar. Dan juga kalian sediakan selai. Di sini kakak pakai selai coklat. Mungkin kalian ada yang gak suka coklat, kalian bisa pakai mungkin selai stroberi, atau kalian mau yang asin-asin, kalian pakai telur, dan juga bisa pakai daging. Suka-suka kalian aja ya, dan jangan lupa minta tolong bantuan orang tua ketika kalian membuat sandwich ini, oke? Nah, setelah itu kalian ratakan selainya di dalam roti seperti ini. Kalau udah rata, nah kalian lipat jadi dua seperti ini, lalu bisa dimakan. Nah, setelah kalian membuat sandwich ini, jangan lupa kalian foto ketika kalian sudah makan sandwich dan dikirimkan ke nomor kakak-kakak yang ada di bawah ini. Jangan lupa ditunggu sampai hari Kamis, oke? Adik-adik, sambil makan nih kakak-kakak mau ngetes kalian, kira-kira masih ingat gak aktivitas minggu lalu? Kalian bikin apa ya? Kalian bikin apa? Bener banget, Musa menyeberangi laut Tiberau. Kira-kira siapa aja ya yang udah ngumpulin? Kita lihat yuk di sini. Buat kalian yang mungkin mau mengumpulkan persembahan, kalian bisa minta tolong sama orang tua kalian. Ketika ayah ibu kalian baru ke gereja, bisa minta tolong untuk masukkan persembahan di dalam kotak yang telah disediakan. Jadi di sebelah pintu masuk itu ada kotak tulisannya kotak persembahan sekolah minggu. Langsung minta tolong aja untuk masukkan persembahan di dalam situ. Oke? Adik-adik, kita udah di penghujung sekolah minggu. Eits, jangan sedih karena minggu depan kita masih ada sekolah minggu selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini kita memujikan Sungguh ku bangga Bapa.